Ya, Presiden Prabowo Subianto ini kembali membuat gebrakan dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan memerintahkan dengan tegas penghematan anggaran bahkan mencapai 306 triliun rupiah. 16 pos belanja APBN ini mulai dilakukan penghematan dan juga termasuk otoritas Ibu Kota Nusantara yang jumlah penghematannya paling besar. Lalu bagaimana kelanjutan nasib dari Ibu Kota Nusantara ini pemirsa dan juga beberapa rencana pembangunan ke depan? Kita akan membahas malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Rian, terima kasih sudah selalu hadir untuk bisa ikut menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tentunya ada pakar komunikasi politik kita dari Universitas Indonesia juga dari Departemen Politik. Ada Kang Cecep Hidayat. Kang Cecep, terima kasih sudah hadir juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat dan juga malam. Bergabung bersama kita nanti melalui sambungan Zoom ada Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI. Sambil menunggu Bang Doli bergabung, Pak Rian, kalau melihat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan, sebenarnya niat besarnya apa sih yang dituju? Dari dimensi politik, nanti beliau nyambungkan. Memang Presiden mempunyai sebuah otoritas penuh untuk doing everything. Nah itu approach dari politiknya, tapi dari segi public policy nggak salah karena ada namanya David Osborne yang dulu menulis buku tentang Revenue Government. Tahun 99 dia nulis namanya The Price of Government. Nah itu zamannya Clinton. Jadi saya sarankan timnya Presiden ini baca bukunya The Price of Government supaya nanti yang namanya efisiensi anggaran itu betul-betul impactnya jadi impactful lah. Nah jadi meaningful. Jadi jangan sampai nanti pengurang efisiensi anggaran ini menjadi sekedar efisiensi, tapi namanya the meaningful efisiensi anggaran. Sejauh ini terlihat akan ada meaningfulnya tidak? Yang disasar apa? Mungkin maunya meaningful, tapi publik belum melihatnya. Untuk jadi meaningful itu ada di tiga dimensi. Pertama, jelas mana sektor-sektor strategis yang akan di leverage. Ya. Kedua adalah jelas mana-mana sektor yang itu akan diturunkan, berarti sektor-sektor yang non strategis. Yang ketiga adalah dipastikan ini agak beda, tapi dipastikan agar tidak ada korupsi secuil pun. Karena kegiatan penghematan ini sifatnya itu keras, menyakitkan. Tapi yang membuat itu nggak menyakitkan ada yang namanya janji dan bukti bahwa tidak ada sama sekali corruption. Seperti pembenahan masalah kemarin pagar itu kan ya, selesai, bagus itu. Kemudian sekarang jadi masalah Bekasi punya tanah itu lagi, itu harus selesai. Jadi dengan demikian diimbangi gerakan yang painful tadi, gerakan yang itu memang beneficial dan itu menciptakan sebuah otoritas baru bagi pemerintahan bahwa layak untuk melakukan penghematan begitu besarnya. Nah, kalau kita bicara soal penghematan Pak Rian, ini kan pasti ada yang senang, ada yang kurang senang karena painful itu tadi. Tapi ini satu hal yang baikkah? Karena juga sempat di-mention mengenai kemudian program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan, kemudian pendidikan dan juga makan bergizi gratis. Jadi begini, saya hendak ibaratkan itu garis cantik. Garis cantik itu tidak 38, tapi 38, 32, agak 36 gitu loh. Jadi ada bagian-bagian yang itu tetap gemuk. Kita bilang kalau bilang montok itu tidak bagus lah, gemuk lah gitu ya. Ada yang harus langsing. Jadi dengan demikian porsinya. Jadi yang kita lakukan itu bukan streamlining, tapi right sizing. Jadi teori untuk anggaran ini kita rekomendasikan. Janganlah itu perampingan, tapi right sizing. Pas ukurannya. Karena kita ketahui ada banyak pengeluaran yang itu nggak pas. Tapi tidak perlu gitu Pak Rian selama karena ini. itu tidak strategis. Hanya membuat pemerintah lebih nampak bergerak-gerak saja. Nah ini yang harus dirampingkan supaya pinggangnya ramping, seksi. We need a sexy government. Bukan yang government itu kulkas 4 pintu. Nanti kalau nggak seksi tidak menarik lagi. Ini kata-kata barangkali sifatnya hanya semantik tapi bisa dipraktekkan. Jadi tugas pemerintah sekarang adalah diharapkan membuat yang namanya itu audit lah, evaluasi sampai audit, bentuknya nanti bagaimana. Jadi perampingan itu harus ada bentuk akhirnya. Kayak kita bikin rumah lah, rumah itu nanti jadi kayak gimana, terus seperti apa. Jadi nggak boleh dari sini terus nggak ada kesananya. Nah ini yang kita harapkan nanti
dikerjakan lah. Saya kira bisa pasti. Oke, itu yang diharapkan bisa dikerjakan. Tapi Kang Cecep, kalau kita lihat kebijakannya Pak Prabowo dari awal pemerintah ini ada saja gebrakannya, ada saja perintahnya, tapi termasuk yang konsisten mengenai penghematan. Nah, IKN ini kan ikut berimbas dari anggaran yang dipangkas ini. Ini suatu kebijakan keputusan yang populer dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, karena kalau kita lihat ke belakang, ini kan nampaknya di pemerintahan sebelumnya IKN menjadi suatu program yang dikebut menjadi prioritas gitu Kang Cecep. Iya, jadi gini, ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan ya dari pertanyaan Mbak Ken tadi. Pertama, ketika Prabowo maju ya untuk menjadi capres kemarin, dia punya visi kan, Asacita. Nah, turunannya itu yang kemudian saya kira dengan aksi cepat dan tepat itu ya, yang program 1 hari dan quick win itu berdampak pada turunan selanjutnya. Jadi di sana sebenarnya Presiden Prabowo ya sudah punya program-program strategis sebenarnya. Apalagi kan dia sudah memetakan, misal kalau baca Paradoks Indonesia, dia sudah tahu persoalan apa bangsa ini, bagaimana mengejar visi ke depan, itu sudah ada. Sehingga kemudian ketika sudah terpilih, Presiden melakukan penyesuaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ya, ketika dirinya menjadi presiden ada keberlanjutan, karena isu kemarin bawa keberlanjutan. Nah, salah satu IKN. Tentu saja ketika mengambil kebijakan yang kurang populer untuk IKN, ini bisa berdampak sebenarnya untuk relasi kuasa antara Prabowo dengan presiden sebelumnya. Karena kan pasti presiden sebelumnya ingin menjaga ya legasinya gitu ya, agar bisa terus berlanjut. Tapi kalau memang pemangkasan, kenapa terjadi pemangkasan? Ya bisa jadi kan gini, ada pengadilan fiskal ya. Mungkin bisa terlihat di sana ada program strategis lain yang hendak dituju, misalnya makan bergizi gratis. Dan dampaknya besar juga, butuh dana besar juga. Bisa jadi pengalihan program yang strategis. Kemudian yang kedua, kenapa juga terjadi misalnya selain pengadilan fiskal, misalnya ingin bertunjukkan pada publik dirinya melakukan reformasi pada masalah anggaran. Ini bisa membedakan pemerintahan sekarang dengan sebelumnya ada berbeda. Kami tidak jor-joran juga misalnya berutang, tapi kita melakukan pengetatan. Ini yang dirinya bisa menampilkan diferensiasi dengan yang sebelumnya. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga saya kira untuk menjaga ini ya, wilayah persepsi di hadapan publik ya, bahwa pemerintahan ini memang telah melakukan efisiensi, reformasi dan seterusnya dalam konteks ya anggaran ini. Jadi kalaupun nanti tidak populer buat sebagian yang lain, tapi sebagian besar yang lain melihatnya sebagai tindakan kebijakan yang populer gitu. Oke, baik. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto dari penghematan besar-besaran yang dilakukan mencapai 306 triliun rupiah? Nampaknya Bang Ahmad Doli Kurnia juga bisa membantu menjawab mengenai hal ini, karena salah satu pos belanja yang juga dilakukan penghematan di bidang infrastruktur. Tapi nanti dijawabnya Bang Ahmad Doli Kurnia, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.